Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lemak-Dukelas Sengkang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Yustiana SH MH. Kami dari kelompok 4 kelas B semester 6, di mana yang beranggotakan 9 orang yang saling bekerja sama dalam pembuatan video ini. Adapun materi kami yaitu penggunaan badik di Sulawesi Selatan. Nah, sebelum melanjutkan video presentasi kami, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Arsal Akib, NIM 22009309824454. Muhammad Alfian, NIM 220093098231. Muhammad Iqbal TN, NIM 20180930982149. Saina Maharani, NIM 220093098235. Desriana Maharani, NIM 220093098237. Hairunisa Asdel, NIM 220093098238. Asni, NIM A01K20222106. Reski Rahmadan Idris, NIM 220093098238. Dan yang terakhir, Rini Oktaviani DM, NIM 22009309824461. Nah, inilah video presentasi kami dari kelompok 4 semester 6B Ilmu Hukum dengan materi penggunaan badik di Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Penggunaan badik di Sulawesi Selatan. Badik adalah pisau panjang dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat dari Sulawesi. Badik bersisi tajam, tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter, seperti keris rakian naga batu, handak. Bentuknya asimetris dan ulunya kerap kali dihiasi dengan pamor. Ada pula sejarah dari badik. Badik juga dikenal dengan kalio. Dahulu badik digunakan sebagai alat pertanian dan sebagian digunakan untuk bertahan hidup dikala masyarakat Bugis terancam. Tetapi seiring dengan perkembangnya waktu, badik beralih fungsi yang digunakan untuk menjaga siri atau harga diri masyarakat Sulawesi Selatan. Menyandang badik sebagai siri dalam artian untuk menjaga harkat dan martabat keluarga. Dalam hal ini kebenaran dan bukan dalam hal gagahan saja menjadi sebuah tradisi. Seorang anak yang baru lahir akan dikawali sebagai penjaga dari mara bahaya dan agar baik kelak bersifat matareng atau tajam seperti badik. Filosofi badik. Badik dalam posisi terserongkam menyimbolkan angka 7. Angka 7 dalam bahasa Bugis Makassar ini artinya mat 77 atau selalu tepat. Dalam melaksanakan tindakan sementara, ketika ingin membuka badik menyimbolkan angka 17 yang mengarah ke jumlah rakaat sholat. Sementara ketika tergenggam dan sebelum tergenggam mengisyaratkan angka 5 dan angka 6, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam agama Islam mengenal rukun iman dan rukun Islam.
Polemik penggunaan badik di mata hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1 tentang senjata api dan senjata tajam yang berbunyi, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, memuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam, masyarakat Bugis Makassar yang menggunakan badik dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dampak hukum dari pluralisme penggunaan badik. Perilaku hukum penggunaan badik sebagai identitas. Perilaku penggunaan badik oleh masyarakat suku Bugis Makassar dipengaruhi oleh adanya tradisi tutur bahwa teyai burane punna tena badik. Artinya, bukan laki-laki kalau tidak mempunyai badik. Hal ini menjadi dasar tumbuhnya kebiasaan bagi kaum laki-laki untuk membawa atau menyelipkan badik di pinggang apabila akan keluar rumah. Perilaku hukum penggunaan badik sebagai senjata. Perilaku yang mendasari masyarakat suku Bugis Makassar dalam penggunaan badik adalah fungsi badik sebagai penyerang atau pertahanan diri secara fungsional. Badik digunakan oleh masyarakat suku Bugis sebagai senjata dan berburu historis. Perilaku hukum penggunaan badik sebagai estetika. Bagian badik yang memiliki nilai estetika adalah pamor. Pamor merupakan tampilan pada bilah badik yang diciptakan, yang dibentuk sedemikian rupa. Keberadaan pamor merupakan unsur keindahan yang timbul pada bilah sebuah badik. Hal ini dikarenakan manusia pada dasarnya menyukai hal-hal yang indah. Adapun perilaku hukum penggunaan badik sebagai pamor. Secara umum, pamor pada badik Bugis Makassar dikenal adanya pamor induk. Pamor induk yang memiliki 3 bagian masing-masing. Bagian ini memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan keyakinan mistis. Bagian pertama disebut bunga paje, yang menggambarkan bahwa siapa saja yang memiliki badik dengan pamor bunga paje maka akan hidup dengan tenang dan merasa tentram, tidak ada hambatan dalam hidupnya. Bagian yang kedua adalah pamor daun ase atau daun padi, menunjukkan kesejahteraan dan kemakmuran, sebagaimana sebuah sawah yang ditanami padi dan hasilnya melimpah, maka akan mendatangkan kesejahteraan dengan menjual hasil sawahnya tersebut. Adapun pamor tebak jampu atau sebetan batang pohon jampu dimaknai sebagai penolak bala dan musibah yang akan menimpa pemilik badik dengan pamor tersebut. Kesimpulan, badik merupakan senjata tradisional suku Bugis. Masyarakat Bugis percaya membawa badik dapat mendatangkan kewibawaan dan penolong dalam situasi yang sangat mendesak. Saat ingin melakukan perjalanan jauh, para lelaki suku Bugis yang mempercayai kekuatan badik enggan meninggalkan badiknya. Sebisa mungkin badik itu akan dibawa bersamanya. Dalam hal ini tentu menjadi kontroversi antara undang-undang Indonesia dengan kepercayaan masyarakat terhadap tradisi adatnya, termasuk di dalamnya senjata tradisional suku Bugis, yaitu badik atau kawali. Keduanya mempunyai posisi yang sama kuatnya dalam masyarakat. Dengan sangat jelas, Undang-Undang Indonesia melarang individu membawa senjata tajam. Namun, bagi masyarakat suku Bugis, badik merupakan pelindung baginya.